Mungkin saya akan ada sedikit paparan terkait dengan produknya begitu ya. Jadi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar itu saat ini sedang dikembangkan gitu ya, dan akan ada terus pengembangan terus-menerus gitu ya, yang tujuannya untuk memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya. Dan saat ini juga untuk pengelolaan kinerja ini akan terintegrasi juga dengan data-data yang ada di rapor pendidikan, di mana untuk pemilihan indikatornya akan direkomendasikan berdasarkan dari rapor pendidikan satuan pendidikannya. Nah, untuk pengelolaan kinerja ini sendiri gitu ya, ada 3 tahapan penting gitu ya yang nantinya Bapak Ibu guru akan lakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Dan mungkin kalau misalnya kemarin Bapak Ibu sudah sempat menghadiri gitu ya untuk adanya perilisan dari pengelolaan kinerja di PMM. Untuk saat ini Bapak dan Ibu guru baru hanya bisa melakukan perencanaan hingga tanggal 31 Januari gitu. Nah, untuk tahapan perencanaan ini sendiri memang nanti ada kaitannya juga dengan apa yang perlu dilakukan oleh guru dan apa saja yang perlu dilakukan oleh kepala sekolahnya. Nah, ini 3 tahapan penting gitu ya untuk pengelolaan kinerja, yaitu perencanaan di mana nantinya guru itu akan melakukan perencanaan dengan memfokuskan peningkatan kinerja mereka dari salah satu indikator yang ada di rapor pendidikan, yang nantinya mereka bakal bisa memilihnya gitu ya di pengelolaan kinerja. Dan setelah itu, ketika sudah adanya penyepakatan dari perencanaan, akan ada tahap pelaksanaan di mana kepala sekolah akan mengobservasi dari guru-gurunya pada saat proses praktik pembelajaran. Dan setelah itu akan dilakukan penilaian di mana nantinya kepala sekolah dapat menilai dari hasil perencanaan yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa itu nanti akan dinilai oleh kepala sekolahnya. Dan untuk sasaran pengguna sendiri itu ada 2 begitu ya. Yang pertama ada guru dan yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, untuk guru ASN sendiri itu diharapkan sudah bisa melakukan perencanaan kinerja mereka melalui PMM gitu ya. Dan sudah bukan lagi di e-kinerja. Karena data-datanya pun juga nanti akan dialirkan langsung ke e-kinerjanya. Dan untuk kepala sekolahnya saat ini akan berperan sebagai asesor gitu ya, atau sebagai pembimbing pada proses pengelolaan kinerjanya mereka. Jadi KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasinya. Ini akan berbeda juga dengan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Jadi saat ini masih difokuskan untuk pengelolaan kinerja guru. Dan guru non-ASN sendiri itu dianjurkan gitu ya, walaupun mungkin tidak akan berpengaruh terhadap mungkin dari angka kredit dan lain-lainnya, tapi akan dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Dan mungkin sekedar informasi juga untuk kepala sekolah nantinya juga bisa mengisi SKP gitu ya, yang mungkin tadi sempat didiskusikan oleh Mas Ingga dan juga Mas Bukik gitu ya, dan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk asesornya sendiri itu masih dalam tahap diskusi, tapi untuk pengelolaan kinerjanya itu sudah bisa mulai dilakukan di 15 Januari 2024 di PMM. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan gitu ya terkait dengan alur penggunaan perencanaan dan pelaksanaan yang ada di pengelolaan kinerja guru. Nantinya pada pengelolaan kinerja ini akan ada banyak gitu ya langkah-langkah yang perlu dilakukan guru dan juga kepala sekolah. Tapi untuk singkatnya gitu ya, untuk perencanaan sendiri nantinya guru akan melakukan perencanaan dan nantinya dari sisi atasan atau kepala sekolah itu akan menyetujuinya. Dan setelah itu prosesnya akan dilakukan untuk pelaksanaan di mana guru diharapkan dapat berdiskusi gitu ya terhadap kepala sekolahnya, dan nantinya bisa merumuskan kira-kira apa saja yang perlu diobservasi ketika proses praktik pembelajarannya. Dan setelah itu
atasan akan melakukan observasi gitu ya dari kepala sekolahnya, dan nantinya ada proses tindak lanjut dan proses refleksi yang akan dilakukan. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Dan untuk saat ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan begitu ya, bagaimana caranya untuk menggunakan platform pengelolaan kinerja, dan karena sekarang sudah diproduksi gitu ya, sudah masuk tahap production dari pengelolaan kinerja, sehingga yang saya akan demonstrasikan itu menggunakan domain untuk stagingnya gitu. Jadi ini adalah proses di mana nanti pengembangan bisa dilakukan di sini, agar tidak mengganggu data-data yang berpengaruh di production gitu. Nah, saya izin untuk mendemonstrasikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk masuknya sebetulnya nanti dari sisi pengguna itu akan masuk melewati PMM ya gitu secara langsung. Tapi harapannya karena untuk pengelolaan kinerja ini lebih nyaman dibuka oleh laptop, sehingga apabila nanti ada yang bertanya gitu ya, apakah pengelolaan kinerja itu bisa dibuka lewat perangkat HP-nya, itu bisa diarahkan untuk menggunakan laptop saja. Walaupun sebenarnya bisa dibuka juga gitu ya di PMM yang ada di perangkat HP-nya, tapi secara interface-nya itu tidak nyaman karena tulisannya akan menjadi kecil-kecil sekali gitu. Nah, ini sebetulnya merupakan halaman yang nantinya Bapak Ibu bisa buka gitu ya di guru.kemdikbud.go.id, tapi saya gunakan guru staging gitu ya. Tapi untuk tampilan dan pengalamannya akan sama gitu ya. Jadi mungkin kita bisa login terlebih dahulu, loginnya tetap sama menggunakan belajar.id, jadi pastikan bahwa guru itu memang menggunakan belajar.id. Kita login. Akan masuk ke halaman utama dari PMM dan pilih pengelolaan kinerja. Nah, ini akan ada notifikasi begitu ya bahwa untuk buka sistem di komputer atau laptop, karena tampilannya merupakan paling optimal gitu ya di laptop atau komputer. Nah, ini merupakan halaman beranda di mana Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, untuk memulai perencanaan kinerja nantinya akan dimulai di sini, tapi untuk menginformasikan pengguna gitu ya, untuk alur pengelolaan kinerja itu juga dapat dilihat di sini. Mungkin ini untuk saat ini udah diganti gitu ya untuk Juli sampai Desember, tapi untuk yang saat ini akan di production atau yang nantinya guru dan kepala sekolah saat ini lihat, itu dimulai dari Januari sampai Desember gitu ya. Jadi untuk Januari akan ada tahapan untuk perencanaan guru, lalu nanti di Februari sudah memulai proses pelaksanaan atau observasi kelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kita mulai, kita bisa klik mulai gitu ya. Dan di sini akan ada diminta untuk melakukan cek data diri. Dimana kalau misalnya memang ada sesuatu informasi yang memang kurang sesuai, itu bisa diklik edit, dan yang hanya bisa diedit itu hanya pangkat atau golongan serta jenjang jabatannya gitu. Untuk sisanya yang lain itu bisa di-update di Dapodiknya. Dan ketika sudah, bisa klik data sudah sesuai, data sudah benar, dan ini sudah masuk ke halaman untuk perencanaan kinerja. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ingga juga gitu ya, bahwa untuk perencanaan kinerja itu ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama itu ada praktik pembelajaran, pembelajaran kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Nah, untuk di sini pertama-tama guru akan diarahkan untuk memilih indikator gitu ya yang akan menjadi fokus untuk perencanaannya. Nah, kalau misalnya di sini karena akun ini merupakan akun dummy gitu ya, jadi tidak terlihat gitu ya untuk rekomendasinya. Tapi kalau misalnya untuk di akun yang memang asli gitu ya dari guru, dan memang sudah terpetakan dengan NPSN-nya masing-masing, karena
rapor pendidikan itu di mappingkan atau dipetakan berdasarkan NPSN, sehingga apabila akun guru tersebut itu memang sudah tersambung dengan NPSN-nya, itu akan ada rekomendasi di paling atas gitu ya. Akan ada 2 indikator yang ditandai di bagian kanan atasnya dengan keterangan direkomendasikan gitu. Dan itu akan sesuai dengan hasil rapor pendidikannya. Jadi kita bisa pilih di sini salah satu indikator, total ada 8 gitu ya. Dan ini merupakan indikator dari level 3-nya dari rapor pendidikan. Kita pilih dan akan kita arahkan untuk ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini itu Bapak Ibu bisa memilih rencana hasil kerjanya begitu ya. Dan ini diarahkan juga untuk memilih rencana hasil kerja minimal 32 poin. Dan ini nantinya akan terupdate gitu ya ketika kita sudah memilih rencana hasil kerjanya. Misalnya kita pilih di sini gitu ya, ada meningkatnya kompetensi melalui peran gitu ya. Nah, ini akan berkurang gitu ya. Total poin 6 dan kurang 26 poin karena minimal harus 32. Dan setelah itu kita pilih gitu ya target kuantitasnya berapa, berarti ada 2 gitu misalnya. Dan kita bisa tambah lagi sehingga memenuhi total dari 32. Misalnya gini, lalu kita tambahkan lagi. Nah, apabila ternyata kebanyakan gitu ya, atau mungkin ada yang ingin disesuaikan dari sisi pengguna, itu bisa menghapus dari rencana hasil kerjanya gitu ya, misalnya dihapus. Nah, ini total 28 poin gitu ya. Apabila kita ke tugas tambahan, itu akan ada keterangan gitu ya, kompetensi kurang 4 poin. Nah, itu kita bisa arahkan untuk ketambah poin lagi, untuk memilih lagi gitu ya, kegiatan apa yang perlu dilakukan. Misalnya ini, lalu kita lihat di sini bahwa total poin sudah 34 gitu ya. Dan kita ke tugas tambahan. Lalu untuk tugas tambahan sendiri juga merupakan opsional gitu ya. Apabila ingin menambahkan, silahkan juga gitu ya. Dan untuk pemilihannya juga sama. Misalnya ini, misalnya hanya butuh 1, itu juga silakan. Lalu kita bisa ke perilaku kerja. Dan apabila Bapak Ibu dari sisi pengguna gitu ya, ternyata untuk pengisian perencanaan kinerja ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan ataupun misalnya ternyata di sela-sela waktu itu membutuhkan untuk pengerjaan yang lain gitu ya, Bapak Ibu bisa klik simpan draft gitu ya, dan akan bisa diisi lagi di kemudian hari. Jadi apabila nantinya ingin mengisi gitu ya, tinggal klik lanjut perencanakan kerja, yang dipilih tadi sudah terpilih gitu ya, dan rencana hasil kerja juga sudah ada. Ini kita bisa balik lagi ke langkah terakhir yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk aspek-aspek indikator yang dipilih juga perlu dilakukan. Total ada 7 begitu ya Bapak Ibu. Dan ini harus diisi semua. Misalnya untuk orientasi pelayanan gitu ya, indikator perilakunya Bapak Ibu bisa memilih gitu ya. Kira-kira memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dan bagaimana caranya itu yaitu misalnya melayani peserta didik sesuai hasil asesmen gitu ya. Dan begitu pula juga dengan indikator-indikator yang lain. Dan ini harus dipilih semua ya. Ini saya mungkin contohkan cepat saja gitu ya. Nah, ini total ada 7. Dan apabila sudah terisi semua, kita akan ke halaman rangkuman. Dan untuk halaman rangkuman ini berisikan dengan hasil
pengisian yang sudah dilakukan gitu ya pada saat proses perencanaan. Jadi dari sisi pengguna nantinya bisa melihat gitu ya kira-kira untuk memastikan kembali bahwa pengisiannya sudah sesuai atau tidak. Jadi udah ada hasil kerja utamanya, lalu ada hasil kerja tambahannya, dan juga perilaku kerja sudah terangkum di sini semua. Dan ketika dari sisi guru sudah yakin gitu ya bahwa ini merupakan perencanaan yang akan dilakukan untuk 6 bulan ke depan, itu tinggal klik lanjut ajukan. Nah, ini kita klik ajukan dan akan ada tanda untuk menunggu persetujuan atasan, di mana ini nantinya dari sisi kepala sekolah akan melakukan persetujuan gitu ya terkait dengan perencanaannya. Nah, saya akan mulai untuk mendemonstrasikan bagaimana proses untuk persetujuan dari kepala sekolah. Nah, kalau misalnya saya kembali dulu, nah ini merupakan dari berandanya untuk kepala sekolah gitu ya, tertanda di sini ada tulisan khusus kepala sekolah. Jadi untuk masuknya atau entry point-nya itu berbeda gitu ya, karena akunnya pasti untuk kepala sekolah akan dibedakan menjadi khusus kepala sekolah gitu. Nah ini untuk melihat gitu ya perencanaan dari guru-guru di sekolahnya, kepala sekolah dapat melihat di sini. Lalu di sini akan terlihat gitu ya daftar-daftar guru yang masuk ke dalam daftar di sekolahnya, dan bisa dilihat juga gitu ya dari jenjang jabatan, pangkatnya, serta status perencanaan dari guru-gurunya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini ada yang belum mengajukan, itu berarti belum melakukan perencanaan, lalu sudah ada yang disetujui, berarti dari sisi kepala sekolah sudah menyetujui, lalu ada yang perlu disetujui, itu berarti dari kepala sekolah, dari guru, itu sudah melakukan perencanaan, dan ini perlu disetujui oleh kepala sekolahnya. Dan ini juga, dan yang kalau disetujui itu Bapak Ibu juga bisa melihat selengkapnya di sini gitu ya, hasil dari persetujuan Bapak Ibu kepala sekolah. Dan kalau kita balik lagi, mungkin kita bisa cek gitu ya yang perlu disetujui yang mana. Tadi kita menggunakan akun KSPS 73 begitu ya. Nah, ini kita lihat KSPS Beta 73 itu perlu disetujui gitu ya, karena belum perlu ada proses persetujuan dari kepala sekolah. Jadi kita bisa klik cek gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwa ini merupakan yang sudah diinput oleh guru-gurunya gitu. Dan di sini kepala sekolah dapat menyesuaikan dan juga dapat menghapus rencana hasil kerja yang memang seharusnya perlu mungkin dari sisi kepala sekolah tidak memerlukan atau menganggap bahwa bisa diganti dengan hal yang lain begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini apabila ternyata mungkin dari sisi kepala sekolah menganggap bahwa ini kurang sesuai, itu bisa diganti langsung gitu ya. Misalnya diganti menjadi ini. Nah, ini akan ada tanda penyesuaian dari atasan. Dan bisa diklik cek juga, jadinya nantinya Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, ini merupakan penyesuaian dari kepala sekolahnya. Dan untuk menghapusnya pun juga bisa gitu ya. Tinggal diklik hapus, berarti kepala sekolah akan menghapus RHK-nya. Dan bisa ditambah kembali juga apabila nanti ada perlu gitu ya untuk menambah agar menjadi 32 poin. Itu kita bisa tambahkan misalnya RHK-nya ini gitu ya. Dan untuk penyesuaian dari kepala sekolah pun ada tandanya gitu ya. Dan kita bisa lanjut ke hasil kerja tambahan. Ini untuk tugas tambahan juga opsional gitu ya, bisa ditambah atau bisa dihapus juga gitu. Kita ke perilaku kerja. Dari perilaku kerja pun perilaku yang ingin difokuskan pun juga bisa disesuaikan gitu ya.
dari sisi kepala sekolah. Misalnya ternyata memang yang perlu difokuskan melakukan perbaikan terus-menerus gitu ya. Dan itu pun juga nantinya akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Kita klik cek, ini rencana gurunya apa gitu ya, lalu pilihan atasan apa. Itu nantinya akan bisa dilihat juga oleh gurunya. Dan ini dipilih lagi bagaimana cara menerapkannya. Tuh, misalnya ini. Dan kalau misalnya tidak ada penyesuaian lainnya, itu bisa ke halaman persetujuan. Nah, dari halaman persetujuan ini merupakan rangkuman sama seperti guru gitu ya. Semua kegiatan dan langkah-langkah itu akan ada rangkumannya untuk memastikan bahwa yang sudah diinput memang sudah sesuai. Ketika sudah, tinggal klik setujui. Dan dari tadi SPS 73 itu sudah disetujui begitu ya. Dan kita bisa kembali lagi gitu ya sebagai guru, izin. Nah, kita coba refresh ya gitu. Nah, kalau misalnya sudah disepakati oleh mohon maaf, kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, nantinya yang perlu dilakukan adalah guru menyepakati perencanaan kinerja tersebut gitu ya. Dan setelah sudah disepakati, nantinya dari sisi guru akan melanjutkan lagi untuk ke proses pelaksanaan. Jadi untuk proses perencanaan itu akan selesai hingga pengelolaan, mohon maaf, perencanaan itu disepakati. Ini kita klik sepakati. Nah, ini dari sisi guru nantinya bisa melihat gitu ya adanya penyesuaian dari kepala sekolahnya. Kita bisa lihat di sini, ini kita bisa cek gitu ya. Oh, ini pilihan atasannya ternyata diganti begitu ya. Kita klik saya mengerti. Lalu kita lihat ke hasil kerja tambahan. Oke, berarti tidak ada penyesuaian. Ke perilaku kerja ada penyesuaian gitu ya. Oke gitu ya, berarti sudah sesuai sepertinya, jadi kita bisa klik sepakati. Klik sepakati. Nah, dan ini nantinya dari sisi guru akan melanjutkan lagi ke pelaksanaan kinerja. Tapi karena untuk saat ini pelaksanaan kinerja masih tahap untuk pengembangan begitu ya, sehingga masih belum bisa didemonstrasikan. Jadi nantinya untuk guru itu nantinya bisa melanjutkan lagi untuk ke langkah observasi dan untuk diskusi dengan kepala sekolahnya kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri akan dilakukan kapan, apa saja yang perlu diobservasi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Uzi. Terima kasih.